Saya dari PDA Travel. Seandainya saya sampai di Makkah, saya dalam keadaan maaf tidak suci, haid, apakah masih bisa melanjutkan umroh? Sementara waktu singkat untuk melaksanakan umroh. Dibolehkan memakan obat penunda beberapa hari yang lalu atau malam dimakan untuk menunda. Kenapa dibolehkan ulama? Karena darurat yang tingkat tinggi. Ad-darurat tubihul mahzurat wa ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Jadi ada standar. Itulah mengapa boleh. Lalu Pak Ustadz, na'udzubillah, andai saya halangan besok pagi, tetap mandi bersih, pakai ihram, tetap berniat besok di Bir Ali. Di Bir Ali tetap berniat, labbaik Allahumma umrah, aku berniat melaksanakan umrah sampai ke Makkah. Ketika jamaah tawaf, dia tidak bisa tawaf karena orang yang dalam keadaan berhalangan tidak boleh masuk maka dia menunggu sampai berhenti, dimakan lagi obat, berhenti. Setelah berhenti barulah dia tawaf, sa'i, tahallul. Kalau ikut perjalanan saya, hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa kami berangkat, maka insya Allah dimakan tiap hari, malah berhenti. Takutnya malah berhenti pula 3 tahun. Saking banyaknya obat yang dimakan, insya Allah. Tapi dalam buku 66 tanya jawab umroh itu semua pertanyaan terkait umroh, pengalaman selama saya bawa jamaah, saya kumpulkan, itulah jadi buku 66. Bagaimana kalau sampai hari mau pulang tidak juga bisa? Maka langkah yang kedua, dia minta tambahan ke trapel supaya dialihkan ke trapel lain, ditambah lagi hari sampai berhenti. Sampai dialihkan tidak juga berhenti, barulah pakai darurat tingkat tinggi, dia mandi bersuci, dia pakai maaf cakap pembalut, lalu kemudian dia tawaf, dia sa'i, dia tahallul. Itu sudah alternatif terakhir. Andai terjadi, kita sama berdoa mudah-mudahan tak ada saudari-saudari saya yang mengalami ini. Tapi Bapak Ibu perlu tahu masalah ini, karena nanti bisa ditanya orang pulang, kalau begini gimana? Wah, itu udah dijelaskan soal tuh kemarin. Iya apa jelas? Pokoknya udah lah. Enggak ingat kali tapi. Bisa dilihat di 66 tanya jawab. Kalau mau mencari jawaban-jawaban di YouTube itu mudah saja. Tentang masalah apa? Tulis saja, puas, tawaf, halangan. Apa yang mau dicari? Ingat, puas, wudhu, sentuh laki-laki perempuan, nanti dapat tinggal. Tinggal menuliskan kata kunci. Ya, dapat. Bagaimana hukumnya orang yang menunda-nunda ibadah haji padahal mampu? Man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan rezeki, malam yudhahi, tapi dia tak mau berkurban, wala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ancaman bagi orang yang mampu tidak mau berkurban. Bagaimana dengan orang yang haji? Siapa yang punya kelapangan rezeki, falam yahuj, tidak mau berhaji, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah.
Maka kalau ada keluarga kita, sahabat kita, tanya dia baik-baik, kau kenapa tak mau berangkat? Aku tak mau berangkat karena takut naik pesawat. Makan pil tidur, makan dulu. Kau kenapa tak mau berangkat? Aku tak berangkat karena takut putaran tawaf sa'i, hafal doa tak hafal. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, itu sunnah. Kau kenapa tak mau berangkat? Aku tak mau berangkat karena di Makkah itu Arab, aku tak bisa bahasa Arab. Kasih tahu sama dia, udah bahasa Indonesia semua orang tuh. Haji 5 rial. Nah, jadi jangan khawatir. Jadi tanyakan dia apa yang mengkhawatirkan, apa yang kau khawatirkan. Karena orang ini berpikir dengan pikirannya sendiri, khawatir sendiri, takut sendiri, dia jawabnya sendiri, tak mau dicerita sama orang lain. Padahal sebetulnya bukan masalah itu. Apa hukum melawan ke suami? Apa hukum melawan ke suami? Oh, dia menikah pertama, meninggal suami tadi, lalu menikah, lalu kemudian melawan dia ke suami yang kedua nih. Nanti di surga kami jumpa sama yang mana? Itu ada dibahas oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505, dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam bab mazhammati, mencela akhlak tercela, mencela akhlak tercela. Di situ ada dibahas tentang orang yang punya suami, menikah, meninggal, nikah lagi, meninggal, nanti di akhirat dia sama yang mana di surga itu. Maka kata Imam Al-Ghazali, dengan ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya, yang paling santun, yang paling lembut, yang paling baik, sama itulah dia nanti. Jadi Pak Ustadz, kalau aku sama yang paling baik, yang satu itu nanti sama siapa? Sedang manusia bisa mengkloning manusia, apalagi Allah Ta'ala. Tak ada yang sulit bagi Allah menciptakan 10 macam ibu. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau pertanyaan macam ini, insya Allah ada jawabannya. Yang tak ada jawaban yang susah saya menjawab. Saya pernah ditanya bapak-bapak, Ustaz, ya, saya kalau mati nanti saya masuk surga dengan istri saya itu. Saya bilang iya. Sedang di dunia aja saya tak sanggup bosan. Masa saya jumpa juga lagi sama dia di surga? Itu memang berat saya jawab. Saya bilang, apalah yang bapak tak tahan sama ibu, merepetnya itu. Nanti di akhirat dia berubah menjadi bidadari surga. Jadi dia tak merepet juga, saya bilang. Padahal repet ibu itu semuanya baik. Abang pulang jam berapa, duit mana, jangan bayang-bayang banyak-banyak, nanti abang mengganggu pelakor. Baik semuanya ibu. Makin baik itu. Tak ada niat ibu nikah. Kalau keluar kota abang tinggal di mana, hotel syariah apa tidak. Ini deh, tengok gambarku aku sama Ustaz Somad. Tenang. Itu maka banyak jamaah kalau jumpa sama saya foto mengirim ke istri, aman kata dia. Foto sampai 2-3 kali itu bentuk persiapan. Ustadz, izin mohon amalan doa untuk membentuk anak soleh-solehah yang menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Datanglah seorang mengadukan anaknya kepada Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab itu makamnya di samping makam Nabi. Jadi satu kamar itu 3 kuburan. Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Datang orang mengadu ke Umar bin Khattab, wahai Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya, anakku ini anak durhaka, tolong hukum dia. Umar bin Khattab orangnya bijaksana, dia tidak langsung hukum. Dia tanya, anak ada keluhan? Kata si anak, kami ini anak ini punya hak apa tidak kami wahai Umar? Kata Umar, kalian anak punya hak, apa hak kami? Yang pertama dikasih ibu yang baik, yang kedua dikasih nama yang baik, yang ketiga dikasih makan yang baik. Kata si anak ini, aku tiga-tiga tak dapat. Makku dikasihnya perempuan tak baik, namaku dikasihnya nama tak baik, dikasihnya nama anaknya Kumbang. Kalau kembang cantik, kumbang. Makananku dikasihnya makanan tak baik. Maka apa kata Umar bin Khattab? Laqad aqaqtahu qabla an ya'qan. Kau lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu ini durhaka kepadamu. Jadi kalau ada orang mengatakan anak durhaka, rupanya ada istilah bapak durhaka. Mudah-mudahan anak kita tak dengar itu. Nah, kalau dengar dia pas bapak mengamuk, memanglah kau anak durhaka, dilawan kau bapak durhaka gitu. Kasih dia 3, kasih dia emak yang baik, kasih dia nama yang baik, kasih dia makanan yang baik. Berikutnya lagi, man ala thalatha banatin, kasih dia pelayanan, perawatan, penjagaan, pemeliharaan yang baik. Man ala thalatha banatin fa'addabahunna, dididik. Kalau tak sanggup kita mendidik, masukkan ke pondok pesantren tahfiz Quran. Wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik. Jangan disekolahkan anak S1, S2, S3, S0, SCLR di Bandung. Masalah nikah urusan kau tak bisa. Carikan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Falahul jannah, maka surga lah. Nah, jadi inilah aturan-aturan dalam Islam. Maka insya Allah, tapi puncak dari semuanya adalah doa silahul mukmin, doa senjata orang selama di sini ibu doa, ya Allah untuk kesehatan anakku, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah supaya anakku terbuka pintu hatinya ngapal Quran, Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah sebanyaknya. Al-Fatihah pembuka yang terkunci, pembuka yang tertutup, pembuka yang sulit-sulit, pembuka yang tersimpul mati. Bertawassul kepada Allah dengan Al-Fatihah. Selama di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, doakan anak itu. Jauhkan dia dari narkoba, ya Allah. Jauhkan dia dari LGBT, ya Allah. Jauhkan dia dari, doakan semua. Anak saya pas di atas hotel umroh bulan Oktober yang lalu, dari jendela itu nampak Ka'bah. Jadi saya angkat tangannya nengok ke Ka'bah. Saya bilang, maksud saya mau mengajarkan dia mendoakan abangnya dengan sepupu-sepupunya dulu. Semoga abang Haziq jadi hafal Quran, amin. Semoga Kak Nisa jadi hafal Quran, amin. Semoga Bang Bibi jadi hafal Quran, amin. Semoga Kak Bella jadi hafal Quran, amin. Habis sudah sepupunya, habis itu disebutnya satu kakaknya sepupu satu lagi. Semoga Kak Zizi jadi. Ingat pula dia dari saya. Jadi anak-anak ini pun ingat. Kenapa kita tak ingat? Kita bayangkan wajah, doakan anak-anak kita, mintakan kepada Allah SWT. Ada seorang pecandu narkoba cerita ke saya ini Pak Ustadz pemakai pecandu. Saya dibawakan ke tempat rehabilitasi, tak berhenti. Lalu berhentinya gimana? Emak saya pulang umroh, pulang haji, dia bawa air 1 jerigen, air Zam-Zam. Dipanggilnya saya, sini. Ini air Zam-Zam sudah kutawakan 7 putaran,
doanya tidak ada doa lain, cuma satu doa: berhenti narkoba, berhenti narkoba, berhenti narkoba, berhenti narkoba, berhenti narkoba, berhenti narkoba. Cuman kalau bisa jangan kuat-kuat, nanti dengar BNN. Apalagi satu rombongan tanya, alamatnya di mana Bu? Berhenti narkoba. Ini hari ini sudah keluarkan, kau minum kau mandikan. Saya minum saya mandikan kau, sejak itulah saya berhenti. Orangnya ada, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Doa ibu ini luar biasa, jangan main-main dengan doa ibu. Bapak luar biasa juga, cuma tak apa-apa. Boleh dibanding untuk bapak. Bukan saya yang bilang, Nabi. Kata Nabi, ummuka, 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 abuka. Yang terakhir, kertas terakhir. Bagaimana hukum sholat berjamaah bagi jamaah yang masbuk dan posisinya di depan imam? Hebat ini. Lumayan ini berarti. Ini Masjid Nabawi. Posisi imam di sini. Hotel kita dari belakang. Rupanya jamaah ini hotelnya dari depan. Datang dia hotel dia termasuk yang ada arah Masjid Al-Ghamam. Lalu kemudian dengar iqamat, maka dia pun bersegera ke belakang. Dia tidak boleh lewat dari batas imam, karena kalau dia sholat di depan imam tak sah. Dia mesti ke belakang, dapatnya itu sholatnya. Karena dia tak kuat, lalu kemudian pas masuk dapat nih, Assalamualaikum warahmatullah, kata imam. Maka dicarinya lah jamaah kloter kedua, ditengoknya lah jamaah dari Pekanbaru. Masuk dia ke situ sholat, dia dapat juga sholat berjamaah. Nah, itulah nanti orang Pekanbaru yang pulang mengaku pernah jadi imam di Masjid Nabawi. Yang ada macam-macam, aku ini pernah jadi imam Masjid Nabawi. Pokoknya imam masbuk. Nah, itulah dia kaji kita kesempatan ini. Hah? Aduh. Ya. Yang bagaimana hukum memakai kain ihram sholat dekat Ka'bah? Sementara saat ini orang boleh ke lantai dasar hanya orang-orang yang umroh saja. Pakai kain ihram, tapi jangan lupa melepas celana panjang. Saya pernah menengok polisi beberapa kali ditarik, nampak. Inilah orang tak biasa bohong ini kan. Nampaknya celana tadi kasih polisi dipakai. Itu kan aturan supaya jangan terlalu banyak kali ke bawah. Itu jadi kalau mau bawa ke bawah, dia pakainya pakai kain ihram. Bukalah baju ini, pakai kain ihram, turun ke bawah. Bapak-bapak besok yang pingin sholat subuhnya di bawah, maka dia pakai kain ihram. Jadi saya kasih tahu supaya jangan nanti tertangkap sama saya. Tengok apa nih Ustaz? Saya tengok cek pagi. Saya mau sholat subuh di bawah, mana turun ke bawah kalau tak pakai kain ihram? Kita bukan mau ihram, kita mau turun ke bawah. Syarat ke bawah itu mesti pakai. Kita ikuti. Sama macam pakai helm. Syarat sendiri lewat pakai helm, pakai. Syarat ke bawah ini mesti pakai mesti kain. Kalau tak pakai tak dikasihnya. Kalau saya kita ke atas, kita mau turun di bawah, pakai kain. Wallahu a'lam. Setelah tawaf wada, bagi orang umroh masih bolehkah sholat ke masjid lagi? Tawaf wada zaman Nabi, habis tawaf wada itu langsung ikut kafilahnya langsung.
Tapi kita sekarang tidak begitu, karena kita tidak langsung naik onta. Habis tawaf wada jam 9, pulang lagi ke hotel. Rupanya bis macet, terlambat, supirnya nyasar, itu begini begono, terdengar suara azan zuhur. Bagaimana orang ini sholat? Sholatlah dia di hotel itu berjamaah. Apakah boleh orang sholat setelah tawaf? Boleh. Mana dalilnya? Karena masih ada sholat sunat tawaf setelah tawaf. Itulah dalil ulama mengatakan boleh sholat setelah tawaf. Tapi afdolnya, yang paling afdol setelah tawaf wada langsung. Tapi seandainya terjadi macam yang saya sebut tadi, karena bis terlambat segala macam, maka dia tetap boleh sholat. Habis itu dia berangkat, tidak perlu mengulang tawaf wadahnya. Wallahu a'lam. Itu demikian. Kalau kita berniat pendek. Kalau bapak mau turun ke bawah, bapak pakai kain ihram, tetap maaf cakap, tetap pakai celana dalam, tapi jangan pakai celana panjang, nanti nampaknya. Tapi kalau tertangkapnya bilang arahan dari saya, kena deportasi saya nih. Turun tetap pakai kain ihram, hanya sekedar untuk boleh masuk ke bawah. Kalau tidak mau, di atas saja, lantai atas. Saya kepingin betul lah Pak Ustaz sholat subuh di ke bawah. Ke bawah itu bukan umroh. Bapak tidak sedang umroh. Karena kalau umroh mesti pergi dulu ke Tanim, ke Ja'ranah, ke Hudaybiyah, Sunaisi. Sedangkan ini tidak umroh, hanya sekedar memenuhi syarat untuk bisa masuk ke pintu turun ke bawah, karena kepingin sholat subuh di bawah. Ini, jika orang sudah lanjut usia dalam menjalankan ibadah haji, namun ada beberapa rukun haji tak dilaksanakan ataupun memberikan pendamping. Beda rukun sama wajib. Kalau wajibnya ditinggalkan, bisa digantikan orang lain, namanya dibadalkan. Atau kalau tinggal bisa membayar dam. Contoh, mabit di Mina, menginap malam di Mina, tertinggal, itu dia bayar dam. Melontar jumroh, tertinggal, bisa dibadalkan orang lain. Tolong kau lemparkan untuk aku ya badal jumroh, bisa. Tapi 6 rukun ini tak boleh tinggal. Kalau 6 rukun ini tinggal, hajinya batal. Apa rukun haji? Beda rukun haji sama rukun umroh, cuma 1. Umroh 5: niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Kalau umroh, haji tambah 1 lagi, wukuf di padang Arafah. Nah, itu aja. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib, tambah 1 lagi, wukuf. Bagaimana kalau orang tua tak bisa wukuf? Dinaikkan ke dalam ambulan. Ambulannya dibawa ke padang Arafah, dibuka kap ambulan itu, hanya sekedar ngambil nama dia sudah wukuf. Habis itu dibawa lagi ke Aziziyah, rumah sakit. Nanti untuk mabit Musdalifahnya, mabit di Minanya dibayarkan. Untuk melontar jumrohnya dilontarkan. Untuk tawafnya tak bisa tawafnya tetap didudukkan di atas, didorong. Itu yang dimaksud dengan yang 6 tadi tak boleh tinggal. Kalau tinggal yang sunat tetap sah. Kalau tinggal yang wajib bisa dibadalkan
atau ada yang dibayarkan dam. Tapi kalau rukunnya tinggal, maka hajinya batal. Jelas? Jelas insyaallah. Kalau ada yang bilang ceramah saya tak jelas, paketnya tak cukup. Itulah kaji kita pada kesempatan kali ini. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima umrah kita. Allah berikan kemudahan, anak keturunan kita soleh dan solehah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma taqabbal umratana umratan maqbulah. Ya Allah, terimalah umrah kami ini sebagai umrah yang maqbulah. Wa tijaratana tijaratan lan tabur. Jadikanlah usaha kami usaha yang tidak rugi, memberikan keuntungan supaya kami dapat berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak keturunan kami keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, anak cucu kami sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki halal barakah supaya kami dapat beribadah umrah pada tahun-tahun berikutnya, berhaji ke Baitullah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau. Wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana pagi ini kami bersama di hari yang baik, hari Kamis di tempat yang baik, kota suci Madinah, satukan pula kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.